مرحبا أهلا النوادي. Ada ungkapan ahli hikmah mengatakan arba'atun, ya, arba'atun qabihah walakin arba'atun minha akbah. Ada 4 perkara yang buruk, akan tetapi 4 perkara darinya lebih buruk. Adzanbu minasyab qabih wa minasyekh akbah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh pemuda itu satu keburukan. Namun jika dilakukan oleh orang yang sudah tua lebih buruk. Anak muda melakukan dosa buruk, gobih. Tapi kalau orang yang sudah tua melakukan dosa lebih buruk lagi, akbah. Itu Allah. Di neraka itu ada orang tua masuk neraka. Tahu kata Nabi apa? Inna Allah yastahyi an yu'adziba syaibah. Allah malu mengazab orang tua di neraka. Sesungguhnya Allah malu ingin mengazab orang yang sudah tua. Segan, kasihan. Nah, harusnya orang yang sudah tua harus lebih malu kepada Allah ketika bermaksiat. Kenapa? Karena memang yang sudah tua, mohon maaf, ya, itu saatnya total dalam taat, total di dalam ketakwaan kepada Allah, total di dalam ibadah semampunya dengan kondisinya. Mindsetnya hanya memikirkan saya mau ke surga, selesai. Jangan pikir yang lain. La gair. Bukan waktunya mikir dunia. Stop sudah. Dia maksiat di usia tua. Nauzubillah min dzalik. Akbah kata ahli hikmah, ya. Sangat buruk. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasul bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir." Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak mau bicara dengan mereka di hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Bahkan Allah tidak mau melihat mereka, dan bagi mereka disiapkan azab yang sangat pedih. Ini semuanya ungkapan marah, ya. Ada orang saking marah kepada seseorang, mau lihat muka saja gak suka, saking marah, ya. Kalau sudah gak mau lihat muka, kira-kira dapat syafaat tidak? Ini Allah tidak mau pandang dia, tidak mau bicara dengan dia, tidak mau mensucikan dia, dan disiapkan azab yang pedih. 3 golongan manusia ini. Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaikhun zanin, sudah tua bikin dosa zina. Sudah tua melakukan pelanggaran dosa besar. Nah, orang semacam ini gak dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, penguasa yang tukang bohong. Di situ diistilahkan raja, malik, kadzdzab. Sama. Allah tidak mau pandang dia di yaumil qiyamah. Yang ketiga, orang miskin sombong. Orang kaya sombong jelek. Tapi orang miskin sombong lebih jelek lagi. Kalau orang kaya sombong ada alasan, dia kaya karena hartanya, walaupun itu bukan akhlak yang baik. Orang yang punya jabatan sombong karena jabatannya, ada alasan untuk dia sombong, ada jabatan, walaupun itu bukan hal yang baik. Tapi ini jabatan tidak punya,
harta tidak punya, ilmu tidak punya, sombong. Kira-kira apa yang menjadi alasan untuk dia sombong? Makanya ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini. Ini sifat jelek sekali, jelek sekali. Dikhawatirkan orang semacam ini kalau tidak mau merubah hatinya menjadi tawadu, meninggal dalam keadaan membawa dosa besar dalam hatinya. Imam Haddad mengatakan, "Dzanbun la yughfar." Meninggal membawa dosa sombong di hati adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apalagi yang ini, yang miskin sombong. Susah sombong. Ketiga golongan ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Yang kedua, kata ahli hikmah mengatakan, at-takasul, ya, fi ta'atillah, al-ishtighal bidunya minal jahil ghabih wa minal alim akbah. Orang yang sibuk dengan urusan dunia dan mengabaikan akhirat, meninggalkan kewajiban agamanya karena alasan sibuk terhadap dunia, bagi orang awam itu satu keburukan. Tapi lebih buruk lagi jika orang yang berilmu agama, paham ilmu agama, tapi akhirat dikesampingkan, yang dia kejar dunia. Akbah, lebih buruk lagi mereka. Kisah di dalam Al-Quran, ada Bal'am bin Ba'urah, sezaman dengan Nabi Musa. Ilmunya luar biasa. Mungkin ulama yang paling alim di zaman itu adalah beliau. Tapi keilmuan yang dia miliki, dia gunakan sebagai alat untuk mengejar dunia. Dia menjual agamanya hanya untuk dunia, tujuan hidupnya hanya untuk dunia. Maka Allah katakan apa? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kilab, atau kamathalil kalb, ya, bukan kilab, kalb. Famathaluhu kamathalil kalb. Seandainya ulama tadi, kalau dia mengamalkan ilmunya, dia tidak menjual agamanya untuk dunia, maka kami angkat derajatnya setinggi-tingginya. Akan tetapi memang dia condong hanya kepada dunia. Jadi bukan berarti dilarang sukses duniawi, ya, jangan salah paham. Bukan di situ yang dimaksud. Agama menganjurkan seorang mukmin menjadi orang yang kuat. Al-mu'min al-qawi ahab ilallahi ta'ala minal mu'min dhaif. Orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Kuat dari teknologinya, kecerdasannya, ilmunya, hartanya, kekayaan, bagus. Dengan syarat jangan sampai menjadikan itu tujuan dan melalaikan akhirat. Nah, ini Bal'am bin Ba'urah, dia udah lupa akhirat. Dia jual agamanya untuk mendapatkan kekayaan dan jabatan. Maka Allah katakan apa? Maka dia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu, maka permisalan dia seperti anjing, kata Allah Ta'ala. Itu sifat yang sangat jelek. Jilat sana, jilat sini, ya. Derajat yang begitu mulia dengan ilmu yang dia rusak bukan dirinya saja, tapi ilmu agama ini menjadi hina di mata orang-orang yang jahat. Karena sebab dia, sejatinya orang yang berilmu agama, sejatinya harusnya orang yang paling zuhud terhadap dunia. Sejatinya orang yang paham agama pasti orang yang paling warok terhadap hukum Allah. Man izdada ilma wa lam yazdad minad dunya zuhda lam yazdad minallahi illa bu'da. Dalam satu riwayat, siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah zuhud terhadap dunia, maka sesungguhnya dia bukan bertambah dekat kepada Allah, tapi justru bertambah jauh. Yang ketiga, kata ahli hikmah, at-takasul fi ta'atillah min jami'in nas ghabih wa minal ulama wat talabah akbah.
malas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bagi orang awam itu satu keburukan. Tapi malas dalam ketaatan bagi ulama dan para penuntut ilmu agama itu lebih buruk. Gimana ulama ceramah sana sini, sholatnya telat terus, asar di waktu maghrib, maghrib di waktu isya, isya di waktu subuh. Wah, sholat sunnah gak pernah kerjakan, wadduha tidak dikerjakan, tahajud tidak dikerjakan, wirid tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah dibaca. Yang dia sibuk hanya ceramah sana sini, ceramah. Ini lebih buruk. Karena tuntutan ilmu itu, tujuan kita belajar ilmu itu untuk diamalkan. Makanya Imam Ghazali bingung. Ada orang belajar susah payah mendapatkan ilmu nih, ilmu agama ini, kemudian tidak mengamalkan. Kata Imam Ghazali, ini orang gila. Al-ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal adalah satu kegilaan, kata Imam Ghazali. Wal amal bila ilm la yakun, dan amal tanpa ilmu tidak akan ada. La yakun. Sehingga ini menjadi satu ancaman ya, dari Nabi SAW bagi para ulama atau yang diakui sebagai ulama dengan ilmu yang dia pelajari tapi dia tidak mengamalkan. Ada ancaman keras dari Nabi SAW. Inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfallahu ta'ala bi ilmihi. Sesungguhnya paling kerasnya azab di hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini paling berat azabnya. Karena ilmu ini yang dipelajari tidak terhitung pahala dalam satu riwayat kecuali sudah diamalkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan mereka berikan gelar sebagai faqih, ahli fikih. Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah diberikan gelar ahli fikih bukan hanya faham hukum, tapi seberapa banyak hukum yang sudah diamalkan. Bukan hanya sekedar memahami hukum. Makanya Imam Syafi'i mengatakan innal faqih huwal faqih bi fi'lih laisal faqih bi nutqih wa maqalih. Orang yang faqih itu faqih dengan perbuatan, dengan amal. Bukan faqih itu hanya dengan lisan atau ucapan, bukan hanya bicara, tapi penerapan hukum itu yang dihitung sebagai faqih. Kemudian yang keempat, yang paling buruk, yang keempat, kata ahli hikmah adalah takabbur. At-takabbur minal agniya gobih wa minal fuqara'i akbah. Yang tadi itu awal dalam hadis. Sesungguhnya sombong bagi orang-orang kaya itu satu keburukan. Akan tetapi lebih buruk lagi jika yang sombong orang fakir miskin. Nah, sifat sombong ini, ikhwan muslimin rahimakumullah, ada satu riwayat Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji zarah. Biji zarah ini kalau merujuk di kamus modern bahasa Arab, kamus kekinian, itu artinya atom. Atom itu kan gak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan alat ya, mikroskop. Artinya sekecil sekali itu. Sekecil itu, kata Nabi, seukuran itu ada kesombongan di hati, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Di riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya al-kibriya, kesombongan itu batrul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dalam Al-Quran itu sifat-sifatnya orang-orang munafikin, sifat-sifatnya orang-orang musyrikin, sifat-sifatnya orang-orang kufar, orang-orang kafir. Abu Jahal itu percaya Nabi Muhammad itu nabi, percaya, sangat percaya. Pernah sahabatnya itu diajak
untuk memerangi Nabi Muhammad. Kemudian sahabat ini orang luar, bukan orang Makkah, jadi tidak kenal secara personal siapa ini Nabi Muhammad. Terus Abu Jahal ajak dia berbicara empat mata. Kata sahabatnya Abu Jahal, kita mau perangi siapa ini? Kata Abu Jahal, perangi Muhammad. Salahnya dia apa? Apa dia akhlaknya tidak baik? Jangan bilang dia akhlak tidak baik. Di antara kami, orang yang paling baik itu dia akhlaknya. Ini Abu Jahal nih, Abu Jahal. Jangan pernah kau katakan dia tidak berakhlak baik. Dan saya tidak pernah temukan satu manusia yang akhlaknya paling baik seperti Muhammad. Dia lafadzkan begitu, Muhammad ya. Kalau kita harus pakai adab, pakai gelar. Sayyidina Muhammad, An-Nabi Muhammad SAW. Gak boleh sebut nama langsung. Tapi ala sabili riwayah wal hikayah, sekedar jalan cerita boleh ya, karena Abu Jahal tidak mungkin panggil An-Nabi Muhammad. Abu Jahal mengingkari Rasul sampai mati. Kemudian temannya mengatakan, oh berarti dia bukan akhlaknya baik. Ya akhlaknya baik, oke. Apakah dia mengaku sebagai seorang nabi? Dia seorang pembohong berarti, mengaku sebagai seorang. Jangan pernah katakan dia pembohong. Kami hidup bersamanya dari sejak kecil sampai hari ini, belum pernah dia berbohong sekalipun. Jadi kamu jangan tuduh dia sebagai pembohong. Ini temannya bingung. Terus salahnya apa kita perangi dia? Saya bilang dia orang jahat, kamu mengatakan dia orang baik. Dapat informasi, rumor beredar, dia mengaku sebagai nabi, kamu mengatakan itu benar, dia jujur, dia bukan pembohong. Terus yang kita perangi apa ini? Kata temannya. Nah begini, Bani Hashim ini sudah punya jabatan semua. Yang jadi kepala suku Bani Hashim, kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Wafat pamannya Sayyidina Abu Thalib menjadi pemimpin. Yang megang Ka'bah mereka, yang megang air Zam-Zam mereka, yang megang urusan orang-orang ibadah haji mereka juga. Nah ini sekarang kalau dari mereka jadi nabi, saya dapat jabatan apa ini? Dan saya ketika beriman akan jadi bawahannya, saya tidak mau. Berarti yang menghalangi dia apa? Kesombongan dan cinta dunia. Tapi kalau percaya, percaya dia. Makanya ada pepatah mengatakan, al-fadlu man syahida bihil a'da'u. Orang yang betul-betul mulia itu, yang akhlaknya sangat luar biasa, jika ada musuh memuji. Kalau sudah ada musuh memuji seseorang, itu berarti akhlaknya luar biasa. Sebagaimana Abu Jahal sebagai musuh bebuyutan Nabi, tapi memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau teman muji teman itu biasa, atau ada hubungan kerabat dan lain sebagainya. Tapi ini musuh loh, musuh yang paling memusuhi Nabi, tidak mendapatkan keburukan dari Nabi Muhammad SAW. Gak bisa dicela Nabi Muhammad. Bahkan Allah setting namanya saja itu Muhammad. Itu arti namanya Nabi Muhammad, manusia yang sangat dipuji oleh Allah, manusia yang sangat mulia. Jadi namanya saja itu sudah mulia, Muhammad. Nah ini orang kaya sombong gobih kata ulama, tapi orang miskin sombong lebih buruk lagi. Kesombongan sifatnya orang munafikin, sifatnya orang-orang musyrikin. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, jika dipanggil kepada mereka orang-orang munafik untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dengan sukarela menerima mereka, dan Nabi secara khusus akan berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Sudah dikasih tawaran begitu oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka gak mau berpaling, mereka menghalangi diri mereka.
Sebabnya apa? Kata Allah Ta'ala, wahum mustakbirun, karena mereka itu sombong. Iblis juga begitu. Allah sifati dengan apa? Pembangkangan dari iblis, sifat utamanya itu karena ada penyakit kesombongan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan mau dan dia sombong, kata Allah Ta'ala, dan dia termasuk orang-orang yang ingkar. Nah, jadi ini sifat ini harus dihilangkan ya. Kita gak ada pilihan lain, harus jadi orang tawadu, gak ada pilihan lain. Orang yang selamat di akhirat meninggal bawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak turunannya kecuali orang yang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari dosa-dosa hati. Itu biqalbin salim. Ada yang pernah zalimi kita maafkan. Selesai. Semua ada hitungan di sisi Allah Ta'ala. Nabi hati tersakiti ketika pamannya dimutilasi, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib dimutilasi. Sampai-sampai Nabi melihat pelaku pembunuhnya itu tidak sanggup. Dia sudah masuk Islam, namanya Wahsy. Nabi maafkan, tapi Nabi mohon kepada Wahsy, selama saya hidup, saya mohon jangan pernah kau berdiri di hadapan saya. Karena tiap kali saya melihat wajahmu, saya terkenang bagaimana paman saya dimutilasi di perang Uhud. Itu. Tapi saya maafkan kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Wahsy ingin membalas kesalahannya. Akhirnya di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada nabi palsu muncul, Musailam al-Kadzab atau Musailim al-Kadzab, yang ada di Yarmuk. Zaman dulu namanya Yarmuk. Tahu zaman sekarang Yarmuk itu apa namanya? Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Situ tempat Bani Hanifah. Nah, sekarang dibuat pesta, dibuat ya, diundang. Walhasil deh rusak di sana. Ya, sudah bukan rahasia ya. Orang sudah paham semua. Ternyata tempat itu memang dari dulu gak berkah. Situ tempat base campnya nabi palsu di situ. Wahsy ingin membalas kesalahannya. Dulu pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah tetap mulia. Ya, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidus Syuhada Yaumal Qiyamah Ammi Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pemimpin para syuhada di hari kiamat paman saya Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Ini syuhada yang ada di umat Islam, baik dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman. Semuanya syuhada, pemimpinnya beliau. Jenazahnya utuh. Ditemukan beberapa waktu, beberapa tahun yang lalu, banjir. Itu jenazahnya tersingkap, masih utuh, darahnya masih mengalir, baunya wangi. Sampai-sampai ada batu nisannya, tulis ini maqbarah Sayyidina Hamzah. Begitu juga sebelumnya di masa Daulah Umayyah, banjir juga. Terbongkar itu jenazah, jasad beliau masih utuh. Tapi yang dahsyat di zaman kita nih, kejadian baru-baru banjir beberapa tahun yang lalu, itu sudah hitungan ribuan tahun masih utuh. Hatinya dimutilasi, hatinya diambil oleh siapa? Hindun. Namanya Hindun ya. Bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Dendam kepada Sayyidina Hamzah karena di perang Badar banyak keluarganya terbunuh. Sayyidina Hamzah jago perang, pemberani, sehingga Allah Ta'ala yang memberikan julukan kepada beliau lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Asadullah, singa Allah. Oh, gak takut orangnya, gak ada teman. Kenapa gak ada teman? Karena kalau salah langsung
mengatakan ini salah, nggak pandang mau lihat siapa. Makanya ketika memeluk agama Islam itu sahabat-sahabat senang, waduh sudah aman sudah. Yang sebelum Sayyidina Hamzah masuk Islam mereka ibadah salat sembunyi-sembunyi. Sayyidina Hamzah masuk Islam mereka ibadah terang-terangan di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Kalau ada Sayyidina Hamzah di samping mereka berani suruh salat. Dia katakan, wahai Nabi Muhammad SAW, ini agama benar. Ya, ini agama yang hak. Kalau agama ini agama benar, kenapa disembunyikan? Tunjukkan di hadapan manusia, saya yang jaga kalian. Keluar, sholat. Oh, yang lain orang-orang musyrik hanya lihat saja, gak berani. Dengan pedang dia katakan, ayo yang berani ganggu silakan. Kalau mau nanti istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan. Jadi gak kalah berani dengan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan Nabi sangat mencintai beliau. Begitu juga beliau sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pangkatnya paman, tapi usia tidak beda jauh. Ya, usia tidak beda jauh. Nah, itu Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Taib. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan terkait hadis tersebut. Ini hadis cukup panjang ya. Tapi hadis ini, satu hadis ini kalau kita amalkan, udah kita sudah mengamalkan semua ajaran Islam yang wajib-wajib semuanya. Ya, insyaallah kita diberikan istiqamah, sehat wal afiyah fid din. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana bil tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.